Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, meet with me again, Mr. Aldi. In this section, I will explain you about one variable equation. Before we start our explanation about one variable, I will start by in correct sentence, and open sentence. Maksudnya adalah kalimat benar, kalimat salah, dan kalimat terbuka. Jika Mister punya kalimat Muhammad is the last prophet, berarti ini adalah kalimat benar atau correct sentence karena memang Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Lalu jika Mister punya Adam is the second prophet, ini adalah jawaban yang salah atau incorrect sentence karena Nabi Adam adalah nabi yang pertama. And then jika Mister punya Pluto is the one of planet in galaxy, ini jawabannya adalah ya, incorrect sentence. Karena Pluto bukan planet, karena dia tidak mengorbit ke matahari. Jika pernyataannya 9 ditambah 8 sama dengan 17. Ini adalah correct sentence. Hasilnya benar. Lalu 17 dikurangi 9. Hasilnya 9. Is it correct or incorrect sentence? Good. Incorrect sentence. Karena 17 dikurangi 9 hasilnya harusnya 8. Lalu kita masuk ke open sentence atau kalimat terbuka. Kalimat yang belum memiliki nilai benar atau salah. Contohnya, X ditambah 7 sama dengan 12. Kenapa ini dinyatakan open sentence? Karena X-nya bisa digantikan oleh bilangan berapapun. 18 dikurangi Y sama dengan 21. Ini juga open sentence karena Y, variabel Y, ini bisa digantikan oleh bilangan berapapun yang bisa menghasilkan kalimat benar atau kalimat salah. A non-variable contained in any sentence name open sentence. Semua kalimat yang memuat variabel itu dinamakan kalimat terbuka. Variabel bisa dinotasikan, bisa digantikan dengan bilangan berapapun. Jadi, jika kita memuat variabel dalam suatu pernyataan itu dinamakan kalimat terbuka. Seperti halnya ini, kalau Mister punya X ditambah 6 sama dengan 25, berarti nilai X-nya adalah 19. Karena 19 ditambah 6, hasilnya adalah 25. 19 ditambah 6. Oke? Ini adalah solution of open sentence. Hasilnya adalah 19. Lalu jika Mister punya 12 dikurangi Y sama dengan 18, maka nilai Y adalah negatif 6. Karena 12 dikurangi negatif 6. Artinya negatif bertemu dengan negatif itu adalah positif atau sama dengan ditambahkan 12 ditambah 6. Hasilnya adalah 18. Berarti solusinya adalah Y sama dengan negatif 6. Sekarang kita masuk ke satu variabel atau bilangan yang kalimat terbuka yang memuat satu variabel. Variabel X, variabel Y, variabel P. Semua sentence, semua kalimat itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Maka dinamakan equation atau persamaan. Ini kalau dalam bahasa namanya persamaan. Kemudian kita masuk ke penyelesaian. Jika Mister punya 3N dikurangi 7 sama dengan 20. N bisa digantikan oleh 9. Kenapa? Karena 3 dikalikan 9 dikurangi 7 hasilnya adalah 20. Bisa dihitung sendiri. Oleh karena itu nilai N sama dengan 9. Solusinya adalah N sama dengan 9. Kemudian sekarang kalau Mister punya 4P ditambah 13 sama dengan 37. Nilai P-nya berapa? Nilai P adalah caranya 4P ditambah 13 sama dengan 37. Kita ingin mencari nilai P aja. Otomatis 13-nya harus dihilangkan. Harus dihilangkan berarti kalau plus 13 harus dikurangkan dengan 13. Karena nanti 13 dikurangi 13 hasilnya adalah 0.
Lalu yang sebelah kanan sama dengan 37 juga harus dikurangkan dengan 13. Karena yang sebelah kiri dikurangkan 13, yang sebelah kanan juga harus dikurangkan 13. Yang sebelah kiri ini habis, atau 13 kurang 13, 0. Tinggal 4P. Oke, sama dengan 37 dikurangi 13. Hasilnya adalah 24. Oke, yang akan kita cari nilai P-nya, tapi ini masih ada 4P atau 4 kali P. Berarti kedua ini harus dibagi dengan 4. Sama dengan yang sebelah kanan, 24 juga harus dibagi 4. Kita lanjut di sini. Berarti 4 dengan 4 habis nilai P-nya sama dengan 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Berarti nilai P-nya adalah 6. Seperti itu. Sekarang kalau Mister punya pernyataan yang lain. A ditambah 3 hasilnya adalah 13. Seharusnya ini gampang kan 10 karena 10 ditambah 3 hasilnya adalah 13. Tetapi dalam matematika kita akan mencari nilai A-nya. Otomatis plus 3-nya harus dihilangkan atau dinolkan. Caranya sama seperti tadi. Biar plus 3-nya hilang harus dikurangkan 3. Kebalikan dari plus 3 adalah negatif 3. Jika yang sebelah kiri dikurangkan 3, yang sebelah kanan juga harus dikurangkan 3. 3 dikurang 3 habis. Berarti nilai A sama dengan 13 dikurangi 3, hasilnya adalah 10. Seperti itu. Lalu jika Mister punya Y dikurangi 2 sama dengan 6. Sama seperti tadi, Y dikurangi 2, biar habis negatif 2-nya harus ditambahkan 2, karena kebalikan dari negatif 2 adalah positif 2. Yang sebelah kiri ditambah 2, yang sebelah kanan ditambah 2 juga. Oke, ini habis negatif 2 ditambah 2, 0, tinggal Y-nya. Sama dengan 6 ditambah 2, 8. Seperti itu. Ada juga cara yang lain. Nah, sekarang 1 dikurangi X sama dengan 9. Harusnya nilainya X berapa? Nah, kalau tadi Mister mengurangkan dengan kebalikannya. Betul tidak? Nah, coba kita 1 dikurangkan X, berarti untuk menghilangkan X-nya harus ditambah X, ya kan? Sama dengan 9, ini juga harus ditambah dengan X, karena sebelah kiri ditambah X, sebelah kanan juga ditambah X. Ini habis. Berarti ini 1 sama dengan 9 ditambah X. X-nya pindah ke kanan. Karena tadi nilai X-nya positif negatif. Kita mencari nilai X-nya positif. Berapa? Positif ya, nilai X-nya positif. Ini X-nya sudah positif. Tetapi masih ada 9-nya. Berarti harus dikurangkan dengan 9. Atau lebih gampangnya, 9 ini kita buang ke kiri. Atau kita pindah ruas. Yang tadinya tandanya plus, kalau pindah ruas melewati sama dengan itu jadi negatif. Kalau negatif dipindah ruas atau melewati sama dengan jadi positif. Oke, berarti ini plus ya, atau positif 9. Dipindah ruas jadi negatif, atau 1 dikurangi 9 sama dengan X. Berarti nilai X-nya 1 kurangi 9 adalah negatif 8. Nilai X-nya sama dengan negatif 8. Yang terakhir di halaman ini, 3X dikurangi 3 sama dengan Z ditambah 7. Sama seperti tadi, kita pakai cara pindah ruas. Yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Di sebelah kiri tanda sama dengan, ini sama dengan, di sebelah kirinya ada 3Z, di sebelah kanannya ada Z. Kita coba jadikan satu Z-nya di sebelah kiri semua. Berarti ini akan kita pindah ke sebelah kiri. 3Z yang di sebelah kiri tadi masih kita tulis. Z karena nilainya ini tidak ada tandanya, artinya positif. Berarti kalau kita pindah ruas, dari positif jadi negatif. Berarti dikurangi Z. Oke? Sama dengan, nah ini 7. Yang di sebelah kanan. Lalu 3 ini kita pindah ke kanan sama dengan. Biar jadi satu dengan yang tidak memuat tanda Z-nya atau variabel Z-nya. Negatif jadi positif, negatif jadi positif. Berarti ditambah 3. Lalu kita operasikan. 3Z atau 3 dikurangkan dengan Z atau 1Z. 3 dikurangi 1, 2Z. Oke, sama dengan 7 ditambah 3, 10. Untuk mencari nilai Z-nya, ini sama-sama dibagi 2. Betul tidak? Sama-sama dibagi 2. Karena 2 dibagi 2 habis, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti nilai Z-nya adalah 5. Selanjutnya, kalau Mister punya 4P ditambah 12 sama dengan 37 dikurangi P.
Kita usahakan agar nilai P-nya menyatu atau dijadikan satu. Berarti yang negatif P akan kita pindah ke sebelah kiri sama dengan. Ini ada tanda sama dengan. Lalu biar tidak mengganggu, 12-nya juga akan kita pindah ke sebelah kanan. Oke, kita tulis ulang. Yang di sebelah kiri masih ada 4P. 4P, tadi negatif P, berarti dari negatif jadi positif. Ditambah P, karena ini mau kita pindah, kita tulis sama dengannya dulu. 37. 12-nya tandanya positif, dipindah ruas atau dibuang ke kanan sama dengan, jadi tandanya negatif 12. 4P ditambah P hasilnya adalah 5P. Sama dengan 37 dikurangi 12 adalah 25. Untuk mencari nilai P, berarti kita harus membaginya dengan bilangan 5 biar jadi 1P atau P. Kiri sama dengan dibagi 5, kanan sama dengan juga dibagi 5. Ini habis, berarti tinggal P. Sama dengan berapa nilai P-nya? 25 dibagi 5, hasilnya 5. Berarti nilai P adalah 5. Coba kalian buktikan hasilnya apakah sama dengan 5. Oke, yang terakhir 5x dikurangi 2 sama dengan 4x ditambah 7. Nah, sama seperti tadi, nilai yang memuat x kita usahakan jadi 1. Mister ambil angka yang kecil, Mister pindah ke kanan. Kalau nanti yang 5 dipindah ke kanan, sorry, ini yang kanan 4x-nya dipindah ke kiri, tetapi biar hasilnya nanti positif. Berarti 5x, ya kan? 4x dipindah ruas jadi negatif kan? Negatif 4x, ya kan? Usahakan yang angka kecil yang dipindah, biar nilainya tetap positif. Lalu yang 2 ini juga akan kita pindah ke sebelah kanan. Ini melewati sama dengan, ada tanda sama dengannya. Yang di sebelah kanan tadi masih 7, karena dari negatif jadi positif 2. Sekarang 5x dikurangi 4x, hasilnya 1x atau x. Nah, yang kita cari nilai x-nya kan, berarti ini sudah nilai x. Sama dengan 7 ditambah 2 sama dengan 9. Oke, untuk 2 soal selanjutnya, silahkan kalian kerjakan, lalu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. I think it's enough for explanation today. I hope you will be understand what I explained to you. If you still not reach it, if you not can understand it, you can call me or you can reach me on WhatsApp. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.